tanda-tanda kamu merasakan kesepian yang mendalam. Novelis Amerika Thomas Wolfe pernah berkata, kesepian selalu menjadi pengalaman sentral dan tak terelakkan dari setiap orang. Dan kebanyakan dari kita mungkin setuju, karena kita pernah mengalami rasa kesepian dalam titik kehidupan kita. Jadi, jika kamu sedang berjuang saat ini dengan kesepian yang mendalam dalam hidup, maka kamu mungkin akan berhubungan dengan tanda-tanda yang disebutkan. Nomor 1, kamu merasa mati rasa sepanjang waktu. Akhir-akhir ini, emosi apapun yang dulu sering kamu rasakan, baik itu kebahagiaan, ketertarikan, kesedihan, kegembiraan, atau hiburan yang sering kamu lakukan, sepertinya tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang kamu rasakan. Setiap harinya kamu merasa kosong, hampa, dan bingung. Kamu mati rasa dan terpisah secara emosional karena kamu berjuang dengan rasa kesepian yang mendalam yang ada dalam diri kamu. Dan kamu tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Nomor 2, kamu tidak bisa mengendalikan emosi kamu. Kamu tidak bisa mengendalikan emosi kamu karena ketika kamu berhasil merasakan sesuatu lagi, itu tidak jauh lebih baik. Karena kamu tampaknya tidak dapat mengendalikan emosi yang ada dalam diri kamu. Sekarang kamu menjadi kesal karena ketidaknyamanan terkecil. Hal terkecil yang mengganggu kamu bisa membuat kamu emosi. Dan tiba-tiba, kamu tidak tahu bagaimana berhenti menangis atau berhenti marah pada hal sepele yang memancing emosi kamu. Atau kamu menyerang orang-orang di sekitar kamu tanpa alasan yang jelas. Kamu tidak dapat mengendalikan rasa amarah yang ada dalam diri kamu. Psikolog menyebutnya volatilitas emosional. Dan itu sangat umum pada orang yang menderita depresi dan kecemasan dan kesepian yang parah. Nomor 3, kamu merasa terlalu berbeda dari orang lain. Bahkan di sekitar teman dan keluarga terdekat kamu masih merasa seperti orang luar. Seperti tidak ada yang benar-benar tahu dan mengerti tentang diri kamu. Kamu berjuang untuk terhubung dengan orang lain, keluarga, teman, sahabat, dan orang-orang terdekat kamu. Dan kamu merasa itu bukan diri kamu. Ketika kamu mulai untuk mencoba terhubung dengan keluarga, kamu merasa ini bukan kamu. Ini bukan diri kamu sebenarnya. Kamu berbeda dari apa yang kamu tunjukkan kepada orang lain. Ini karena terlalu sering kesepian, kita dapat membuat jarak antara kita dan semua orang di sekitar kita. Dan itu membutakan kita dari kehangatan persahabatan dan kasih sayang dari keluarga dan kasih sayang yang mereka berikan. Sampai yang tersisa hanyalah ketakutan yang mengganggu bahwa kita terlalu berbeda bagi siapapun untuk menerima kita. Untuk siapa kita sebenarnya? Kita tidak mengenali apa yang kita butuhkan. Nomor 4, kamu mempertanyakan arti dan tujuan hidup. Beberapa orang cenderung menjadi lebih introspektif dan filosofis ketika merasa kesepian. Jika kamu menemukan diri kamu mempertanyakan arti dan tujuan hidup akhir-akhir ini, mungkin ini alasannya. Kamu merasa kesepian. Kadang-kadang kita mungkin mencoba untuk menghadapi kesepian kita secara langsung dan menyelam lebih dalam ke dalam jiwa kita, ke dalam diri kita. Di sana, dalam pikiran dan ketakutan dan keinginan terdalam, kemungkinan kita akan menjadi, dan ketika kita telah menyelami diri kita, jiwa kita, ketakutan kita dan kecemasan kita, mungkin kita akan menjadi orang yang lebih bijaksana dan berwawasan luas dengan perspektif baru tentang kehidupan. Nomor 5, kamu selalu kelelahan. Tanda peringatan lain bahwa kamu mungkin sudah merasakan kesepian yang mendalam tanpa menyadarinya adalah jika kamu selalu merasa lelah. Ini seperti tiba-tiba. Bahkan tugas yang paling sederhana seperti membalas panggilan telepon, seperti membalas pesan singkat, mengangkat telepon, membeli bahan makanan, atau memasak untuk diri kamu sendiri, kamu sangat malas untuk melakukannya karena kamu merasa lelah dan menghabiskan waktu kamu sepanjang hari
untuk berbaring di tempat tidur. Semua hal yang bisa kamu lakukan, tidak kamu lakukan lagi. Dan kamu mengabaikan semuanya hanya untuk menjatuhkan diri kamu di tempat tidur tanpa melakukan apa-apa. Dan menghabiskan waktu kamu setiap malam hanya berbaring di tempat tidur. Yang membawa kita ke poin berikutnya. Nomor 6. Membuang-buang waktu tanpa melakukan apa-apa. Menggulir media sosial tanpa mendapat manfaat yang jelas, menghabiskan berjam-jam bermain video game, menonton acara bahkan tidak kamu sukai, bergosip, berjudi, berpesta, makan berlebihan, tidur berlebihan, menghabiskan uang tanpa tujuan yang jelas. Seluruh waktu kamu telah terkuras dengan aktivitas tersebut. Dan tentu saja, mereka mungkin menyenangkan dan bahkan santai untuk dilakukan, tapi itu hanya untuk dalam waktu dekat. Memanjakan aktivitas tersebut dalam waktu lama hanya akan membawa kamu ke dalam perasaan kesepian yang mendalam. Itu membuat kamu merasa lebih kesepian dari sebelumnya. Mengapa? Karena sementara semua hal ini mungkin tampak seperti cara yang baik untuk mengalihkan rasa kesepian yang kamu alami dan membuat kita merasa baik tentang diri kita sendiri. Dan pada akhirnya, itu hanya mengingat kita bahwa kita tidak merasa seperti sedang melakukan apa-apa. Kita hanya menghabiskan waktu kita dengan sia-sia. Kita tidak merasa berharga dengan diri kita sendiri atau hidup kita. Nomor 7. Kamu berhenti mengurus diri sendiri. Akhirnya dari tahap kesepian yang telah kamu lakukan, kamu mengabaikan perawatan diri kamu sendiri. Kamu mulai mengabaikan kebutuhan kamu sendiri dan berhenti mengurus diri sendiri. Itu adalah tanda bahwa masalah kesehatan mental kamu mulai memburuk. Apakah kamu berhenti menyikat gigi atau menyisir rambut kamu akhir-akhir ini? Apakah kamu tidak lagi melakukan hal-hal yang dulu kamu sukai, seperti pergi bersama teman atau melakukan hobi yang biasa kamu lakukan? Apakah kamu pergi berhari-hari tanpa mandi dan terus-menerus meninggalkan kamar kamu dalam keadaan berantakan? Semua hal ini adalah efek samping yang umum ketika kita berjuang dengan rasa kesepian yang mendalam dalam hidup kita. Kita merasa tidak berdaya dan tidak terpenuhi, tidak bermakna, tidak terhubung dengan orang-orang, dan tidak memiliki tujuan dalam diri kita, dan merasa kita tidak memiliki tujuan dalam diri kita. Jadi, kita berhenti mengurus diri sendiri. Kita berhenti mengurus diri sendiri sama sekali, karena kita merasa tidak ada gunanya untuk melakukan hal tersebut. Jadi, apakah kamu berhubungan dengan hal-hal yang telah disebutkan? Pernahkah kamu secara pribadi mengalami rasa kesepian yang mendalam? Jika kamu berjuang dengan kesehatan mental kamu, hal terbaik yang dapat kamu lakukan untuk diri sendiri adalah mencari bantuan dan menghubungi profesional kesehatan mental seperti psikolog atau psikiater. Fakta bahwa kamu sadar ada sesuatu yang hilang dalam hidup kamu menunjukkan bahwa kamu memiliki gagasan yang baik tentang siapa kamu dan apa yang ingin kamu lakukan. Bahkan jika kamu belum dapat mendefinisikannya dengan jelas, ambil ini sebagai langkah untuk kamu bertindak, memulai pencarian jiwa dan menemukan kembali apa yang membuat hidup bermakna menurut kamu. Apa pengalaman kamu dengan kesepian? Bicarakan hal itu di komentar. Jangan lupa untuk meninggalkan suka dan berbagi video ini dengan teman-teman yang mungkin menemukan wawasan dan bisa mengambil manfaat dari video ini. Seperti biasa, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.